Kebocoran pipa Pertamina terjadi di kolong tol Cibitung Cilincing, Jakarta Utara. Kebocoran pipa diduga akibat adanya proyek pembangunan pipa PDAM membuat BBM merembes ke saluran air dan diambil oleh warga. Pipa Pertamina Dengan membawa ember serta gayung, sejumlah warga mengambil BBM dari pipa Pertamina yang bocor di kolong tol Cibitung Cilincing, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Pipa Pertamina yang bocor ini terjadi sejak Sabtu sore, hingga Selasa pagi belum ada perbaikan. Kebocoran ini diduga akibat adanya proyek pembangunan pipa PDAM dari Pamjaya mengenai pipa distribusi BBM jenis Pertalite menuju Pelumpang. Pihak Pertamina berupaya melakukan perbaikan untuk menghindari resiko kendala suplai dan stok BBM di regional Jawa bagian Barat. Sejumlah kendaraan khusus disiagakan di lokasi seperti peralatan fire truck, vacuum truck, serta menutup valve terdekat dari titik kebocoran. Spontanitas saja warga, jadi tidak ada maksud apapun daripada kebuang sia-sia. Cuma itu pun nggak terlalu banyak, sempat wilayah melapor ke Pertamina dan keamanan sehingga terjunlah mereka ke sini. Sementara itu lalu lintas kendaraan dilakukan rekayasa di mana kendaraan dari arah Cilincing menuju Cakung dilakukan kontraflow. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, banjir lahar dingin akibat erupsi Gunung Leotobi laki-laki menyebabkan akses jalan utama tertutup material lumpur. Kondisi ini menyebabkan warga dari beberapa desa mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Inilah kondisi jalan utama di Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, tertutup material lumpur dan banjir lahar dingin dari puncak Gunung Leotobi laki-laki. Kondisi ini menyebabkan warga dari beberapa desa mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Warga terpaksa mencari jalur alternatif, sementara itu pemerintah daerah bersama BPBD Flores Timur telah menerjunkan tim ke lokasi untuk melakukan penanganan darurat. Hingga Selasa pagi, Gunung Leotobi laki-laki masih erupsi dan warga diminta untuk selalu waspada. Awan kayak gambar Tuhan Yesus. Pemirsa, penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan juga Pangdam Jaya Majen Rafael Granada Bay meninjau kesiapan TPS di Palmerah, Jakarta Barat. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan skenario di TPS rawan terendam banjir. Rombongan 3 pilar PJ Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya, dan Pangdam Jaya meninjau TPS 22 dan 24 yang berada di Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat. Rombongan langsung berinteraksi kepada anggota, menanyakan tentang kesiapan petugas sehari menjelang pencoblosan. Sejauh ini tidak ada kendala bagi petugas KPPS tempat. Sementara guna mengantisipasi banjir pada saat pemungutan suara berlangsung, PJ Gubernur DKI Jakarta telah menyiapkan skenario di TPS rawan banjir. Meski Pemprov melarang digunakannya RPTRA maupun fasilitas sekolah sebagai TPS, namun bila kondisi darurat bisa dilakukan, tentunya lokasi berada di lingkungan sekitar. Kita minimalisir yang ada di lokasi banjir, tapi ternyata kalau besok ada hujan dan banjir, kita pindahkan, misalnya ke halaman sekolah, lorongnya atau halaman ruko, kalau pasar juga bisa di RPTRA-nya, kalau ada sekitar itu. Artinya Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT RW sudah tahu sampai petugas di TPS. Kemudian juga informasi masyarakat nanti disampaikan melalui kanal-kanal yang ada. Sehingga kalau ada pemindahan TPS, masyarakat harus tahu. Sementara itu, hingga sehari menjelang pemungutan suara di Pilkada DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memastikan hingga saat ini tidak ada ancaman yang dapat mengganggu pilkada. Dan sampai saat ini di seluruh wilayah jajaran hukum Polda Metro Jaya belum ada laporan-laporan yang khususnya mengganggu tentang pilkada. Secara umum, alhamdulillah masih kondusif dan ini tetap harus kita pertahankan dan mulai hari ini semua petugas keamanan polisi yang wajib di TPS-TPS sudah mulai masuk. Karena untuk malam ini juga dia menjaga logistik pemilu, besok
pendistribusiannya. Tergantung tipe-tipe dari TPS yang kita hadapi. Polda Metro Jaya telah menyiapkan 71.000 personil yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya pilkada di Jakarta. Selain itu, anggota kepolisian telah ditempatkan ke TPS-TPS. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, 2 calon gubernur Jakarta nomor urut 2 dan 3 bisa dipastikan akan memberikan hak pilihnya dalam pilkada gubernur hari ini. Sementara untuk calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil akan memberikan hak suaranya untuk kepala daerah di Jawa Barat. SD Al-Hidayah di Jalan Ranca Bulan Cimbuluit, Bandung, Jawa Barat menjadi lokasi TPS 23 yang akan digunakan calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, untuk memberikan hak suaranya dalam Pilkada serentak 2024 hari ini. Rencananya RK akan mencoblos ditemani istrinya Atalia Prataya sekitar pukul 10 pagi. Berbeda dengan 2 pesaingnya di Pilkada Jakarta, RK akan mencoblos untuk Cagup dan Cawagup Jawa Barat, serta Cawalkot dan juga calon wakil wali kota Bandung. Dan Cawagupnya Suswono mencoblos di TPS 7 Kedung Waringin, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, Cagup Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun akan menggunakan hak pilihnya di TPS 31 RT 5 RW 4 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan yang berada di halaman rumah warga. Dharma Kun rencananya akan datang pada kloter pertama, yakni pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara pasangannya Kun Wardana mencoblos di TPS 30 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sedangkan Cagup Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung yang sama-sama berada di wilayah Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan akan mencoblos di TPS 46 Cipete Selatan. TPS yang berada di halaman Masjid Al-Ihsan ini akan dihias dengan nuansa adat Betawi. TPS 46 Cipete Selatan berjarak 300 meter dari kediaman Pramono. Sementara Cawagupnya Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto akan memberikan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 08 Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di TPS 8 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. TPS 08 Kampung Curug Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Mandang ini siap digunakan oleh 595 warganya untuk memberikan hak pilih dalam pilkada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Termasuk diantaranya Presiden Prabowo yang tinggal di Bukit Hambalang. Rencananya saat mencoblos nanti Prabowo akan didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara. Sebagai warga Kabupaten Bogor, Prabowo akan memberikan hak suaranya untuk memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat, serta calon bupati dan calon wakil bupati Bogor. Pemirsa, pasca dilanda pergerakan tanah, 2 lokasi tempat pemungutan suara Pilkada dan Pilgub dipindah di Desa Wargasari, Cianjur, Jawa Barat. 2 lokasi tempat pemungutan suara tidak memungkinkan. Selain faktor cuaca, pergerakan tanah masih kerap terjadi. Inilah persiapan di salah satu TPS jelang pemilihan Pilkada Cianjur dan Pilgub Jawa Barat di Desa Wargasari, Cianjur. TPS 1 dan TPS 3 terpaksa dipindahkan karena kondisi tidak memungkinkan. Selain faktor curah hujan tinggi, kondisi pergerakan tanah hingga saat ini masih terus terjadi. TPS 3 dipindahkan ke tempat yang baru, sementara TPS 1 dipindahkan ke SDN Wargasari 2 karena aula kantor desa digunakan untuk menampung para pengungsi. Sudah ditembuskan ke pihak KPU Kabupaten Cianjur. Ini berapa banyak TPS yang untuk dipindahkan? TPS yang pindah hanya 1 TPS untuk di Kampung Cilengsir, namun untuk 1 Desa Wargasari TPS yang pindah itu 2 sama TPS 1. Terkait pemindahan TPS, pihak PPS Desa dan petugas TPS sudah melakukan sosialisasi kepada warga pemilik hak suara 1 hari pasca terjadinya pergerakan tanah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan.
Pemirsa, motor trail pengangkut logistik pilkada terjebak lumpur saat pendistribusian ke desa terjauh di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Perjalanan ekstrim selama 2 hari terpaksa ditempuh petugas gabungan agar warga bisa menggunakan hak pilihnya hari ini. Motor pengangkut logistik pilkada ini terjebak di jalan berlumpur saat menuju desa terpencil di Kecamatan Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kondisi tanah yang becek pasca hujan membuat medan terjal menjadi sulit dilintasi. Padahal para petugas pengantar logistik ini menggunakan motor trail yang dimodifikasi agar bisa melintasi medan terjal. Selain jalan berlumpur, bencana tanah longsor di sejumlah titik juga menjadi kendala dan ancaman para petugas. Tak jarang di beberapa titik, para petugas harus mendorong motor agar tetap bisa melaju sampai desa yang dituju tepat pada waktunya. Kendalanya yang pasti medan karena cukup ekstrim. Yang kedua cuaca yang saat ini kita memasuki musim hujan. Hujan alhamdulillah masih turun pada saat malam hari, tetapi juga mempengaruhi dalam proses distribusi logistiknya. Untuk mendistribusikan logistik ke TPS terjauh dari ibu kota Kecamatan Seko, petugas gabungan memulai 2 hari sebelum waktu pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Pada hari ini, para petugas sempat bermalam di tengah hutan agar bisa sampai desa tujuan sehari sebelum pemilihan. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Pemirsa, akibat curah hujan yang tinggi, sejumlah TPS di kota Parepare, Sulawesi Selatan kebanjiran. Ya, petugas berupaya selamatkan logistik agar tidak rusak. Sejumlah tempat pemungutan suara terendam banjir usai hujan deras melanda kota Parepare, Sulawesi Selatan Selasa malam. Hujan disertai angin juga membuat para petugas KPPS dan kepolisian berjaga, termasuk upaya menyelamatkan logistik agar tidak rusak. Petugas juga harus memindahkan lokasi TPS guna menghindari genangan banjir. Kita pindahkan kotak suara ke rumah warga untuk mengamankan tuh, sambil dijaga sama polisi kotak suaranya. Setelah itu tendanya kita kasih agak maju sedikit. Oh, agak maju? Iya. Kira-kira berapa meter Pak itu dimajukan? Mungkin 5-7 meter Pak, ke depan. Iya. Tadi itu dipindahkan karena memang lokasi tenda pertamanya ini pas memang di tempat yang banjir. Lokasi banjir, genangan airnya memang tinggi karena pembuangan di drainase pembuangan tidak jalan air. Untuk logistik Pak aman? Logistik aman. Saat banjir surut, pihak KPU mendata kembali logistik, termasuk kotak dan bilik suara untuk memastikan tidak rusak saat digunakan di pencoblosan nanti. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong atas dugaan korupsi impor gula ditolak sepenuhnya oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan tersebut membuat ibu-ibu pendukung Tom Lembong kecewa dan menuntut keadilan kepada Presiden Prabowo. Indonesia sudah mati, demokrasi mati, hukum mati. Ada Jokowinya udah. Ibu-ibu dari Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPI) kecewa dengan putusan pra-peradilan yang diajukan Tom Lembong atas dugaan korupsi impor gula pada 2025-2026. Tidak hanya menuntut Tom Lembong dibebaskan, ibu-ibu KNPI juga menuntut keadilan kepada Presiden Prabowo. Prabowo, kami minta engkau adil. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Menteri Perdagangan di era pemerintahan Jokowi, Tom Lembong. Hakim menilai Kejagung telah memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk menaikkan status perkara dugaan korupsi impor gula yang disangkakan kepada Tom Lembong dari penyelidikan menjadi penyidikan. Status tersangka yang disematkan Kejagung terhadap Tom Lembong juga sudah sah dan sesuai dengan aturan hukum acara pidana. Sejak dari awal kami sebenarnya yakin sekali pra-peradilan yang diajukan ini pasti akan ditolak. Karena apa? Karena ya tadi itu mekanisme tata cara sudah kita lampaui semuanya. Nah, terkait masalah pokok perkara ya, nanti ayo kita buktikan sama-sama di persidangan.
Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka impor gula oleh Kejaksaan Agung yang diduga merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, kabar baik datang dari dunia pendidikan. Supriyani, pemirsa, guru honorer SD Negeri 4 Baito, kembali mengajar setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo memvonis bebas kasus penganiayaan muridnya. Ya, proses hukum yang berlangsung selama 8 bulan ini viral dan menyita perhatian masyarakat di tanah air. Supriyani kembali mengajar di kelas setelah divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo. Bermula dari kasus 8 bulan lalu, orang tua murid yang juga anggota polisi menuduh Supriyani menganiaya anaknya dan melaporkan ke Polsek Baito. Guru honorer itu ditahan di Lapas Perempuan Kota Kendari selama sepekan sebelum ditangguhkan. Dugaan pemerasan 50 juta untuk uang damai dan 2 juta untuk uang penangguhan penahanan diminta oknum aparat yang akhirnya dicopot jabatannya oleh Polda Sulawesi Tenggara. Pesan untuk teman-teman seluruh PGRI seluruh Indonesia ya, jangan takut jika ada kriminalisasi guru seperti saya, dan mudah-mudahan cukup sampai di sini saja kasus yang saya alami, tidak ada teman-teman lagi yang dapat masalah seperti saya. Kasus ini diharapkan menjadi kasus terakhir kriminalisasi guru dan lebih mengedepankan restoratif justice dalam penyelesaian hukum. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin melaporkan. Pemirsa, Polda Sumatera Barat menutup aktivitas tambang galian C ilegal yang menjadi akar permasalahan kasus penembakan perwira polisi di Mapolres Solok Selatan. Satu unit alat berat di lokasi tambang bersama 2 orang pelaku turut diamankan, termasuk mendalami siapa pemilik tambang. Polisi telah menutup aktivitas di lokasi tambang galian C yang diduga menjadi latar belakang penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Polda Sumatera Barat menyebutkan lokasi tambang di Batang Bangko, di Jorong Bangko Bentiang, Nagari Bomas, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Ditangkap oleh korban, itu juga akan kita lanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Karena yang bersangkutan sudah menjadi tersangka dan sudah ditetapkan tersangka, dan sebentar lagi juga pastinya penahanan kita lakukan, barang bukti akan kita tetapkan, sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup, karena kita tegaskan bahwa yang ilegal itu terbukti dengan bukti permulaan yang cukup yang akan kita proses tuntas. Sejumlah polisi berada di lokasi tambang, garis polisi terpasang di gunungan galian C, namun petugas belum mengungkap siapa pemilik tambang ilegal di kawasan ini. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, 2 wanita diduga koordinator lapangan serangan fajar untuk salah satu paslon Pilwako Batam diamankan warga di Batam, Kepulauan Riau. Kedua pelaku mengambil uang tim sukses untuk dibagikan pada warga. Dua ibu rumah tangga yang merupakan warga perumahan Sungai Panas ini terlihat ketakutan saat sejumlah orang mengamankan di kawasan Ruko California, Batam Center, Batam, Selasa malam. Keduanya diamankan warga usai mengambil sejumlah uang yang akan dibagikan pada sekitar 40-an warga perumahan Sungai Panas, Batam. Pembagian uang ini untuk memilih salah satu paslon peserta Pilwako Kota Batam. Usai mengamankan kedua wanita bersama barang bukti berupa sejumlah uang, puluhan fotokopi tanda KTP, warga dan daftar nama penerima serangan fajar, kedua wanita ini diserahkan ke Bawaslu Batam. Terkait dugaan money politik, yang saat ini sedang proses kita mencatat laporannya. Oh, berarti lagi proses klarifikasi gitu Bang? Belum, karena kan kita untuk klarifikasi kan buat minta keterangan ya, baru minta keterangan dulu. Keterangan awal ya? Iya. Bang, selain 2 ibu tadi ada barang bukti yang dilampirkan oleh warga tadi Bang? Ada barang bukti, ada uang, dan ada juga list nama gitu. Hingga saat ini, Bawaslu bersama tim Gakumdu masih meminta keterangan 2 IRT ini dan memeriksa para saksi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan.
Pemirsa, banyak cara kreatif yang dilakukan warga dalam menyambut pilkada serentak digelar seluruh Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh warga Kampung Malang, Surabaya untuk menarik warga agar datang ke TPS menyuarakan haknya, membuat suasana TPS dengan bernuansa timnas bola. Berbagai ide kreatif warga dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi Pilkada 2024 yang digelar serentak untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati dilakukan pada Rabu 27 November 2024. Salah satunya di Kampung Malang Utara, Tegalsari, Surabaya ini. Selain suasana berornamen pemain bola, warga rela membuat suasana TPS untuk merayakan Pesta Demokrasi Pilkada serentak. Berbagai ornamen permainan bola dibuat mulai merangkai bola, membuat jaring gawang, serta memajang foto timnas yang dipasang di pintu selamat datang menuju TPS 2 RW 4 Kecamatan Tegalsari, Surabaya. Konsep bola, ala bola, karena masyarakat atau warga lagi gandrungan dengan bola. Makanya saya buat konsep ini agar masyarakat atau warga di sini bisa hadir di TPS. Selain merayakan Pesta Demokrasi Pilkada serentak, juga menarik warga agar bisa datang ke TPS memberikan haknya dalam memilih pemimpin daerah sesuai harapan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi pinjaman online memakan korban. Pegawai salah satu bank BUMN nekat menggelapkan uang nasabah hingga 3,2 miliar rupiah karena nunggak pinjaman online. TS, 47 tahun, seorang pegawai salah satu bank BUMN diamankan petugas Kejaksaan Negeri Gianyar karena menggelapkan uang nasabah 3,2 miliar rupiah. Pelaku nekat melakukan aksinya karena terjerat pinjaman online. Aksi penggelapan ini sudah dilakukan sejak 2018 hingga 2022. Saat itu pelaku menjadi petugas administrasi kredit di salah satu bank BUMN. Modus pelaku dengan membuka rekening baru dan menyetorkan uang nasabah ke rekening tersebut. Perbuatan itu karena memang berdasarkan dari keterangan jaksa penyidik, kami peroleh bahwa dia melakukan itu karena secara terpaksa, di mana dia terjerat dengan pinjaman online atau pinjol. Karena dia pertama kali ditagih oleh pinjol, dia berusaha untuk mencari atau menutupi tagihan pinjol itu dengan mencari pinjol lain, mencari pinjol lain sehingga gali lubang tutup lubang sampai puluhan pinjol, 30 atau 60-an pinjol. Karena tidak mampuan dia membayar pinjol tersebut, dia mempunyai kemampuan di bidang perbankan yang dia gelutin, dengan terpaksa dia memanfaatkan itu untuk membayar pinjol. Tersangka masih menjalani pemeriksaan dari petugas Kejaksaan Negeri Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Aduh, petugas TNI dan Polri seharusnya menjadi garda terdepan menegakkan hukum. Namun di Medan nih, 2 oknum anggota TNI dan 1 polisi justru melanggar hukum dengan berupaya menyelundupkan lebih dari 1 ton sisik terenggiling, hewan yang harusnya dilindungi. Nah, akibatnya jelas nih, negara mengalami kerugian hingga 298 miliar rupiah. Tim gabungan menyita 1,2 ton sisik terenggiling atau manis javanica di kawasan Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Terungkapnya kasus ini setelah 4 pelaku berupaya menyelundupkan sisik terenggiling menggunakan bus. Tim gabungan Gakum KLHK bersama Pomdam 1 Bukit Barisan dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan pengembangan dengan mendatangi 2 lokasi gudang. Operasi penindakan ini 4 pelaku ditangkap. 3 diantaranya merupakan anggota TNI dan Polri. Nilai status nilai ekonominya sepanjang hidupnya itu adalah 50,6 juta rupiah. Jadi kalau dibunuh 50
5.900 ekor terenggiling, maka kerugian lingkungan ini mencapai 268,5 miliar. Akibat ulah para pelaku, negara pun mengalami kerugian lingkungan hingga mencapai 298 miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pencuri yang satu ini memang nggak punya hati. Lah, korban yang sedang sakit dirawat di sebuah klinik harus kehilangan motornya. Ibaratnya nih korban udah jatuh, tertimpa tangga pula. Sebuah sepeda motor Matic milik keluarga pasien dibawa kabur komplotan pencuri dari halaman sebuah klinik di Jalan Mandala, Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku leluasa beraksi saat keluarga penjaga pasien sedang tertidur pulas. 3 pelaku masuk ke areal parkir klinik, sementara 1 pelaku lainnya berjaga di depan. Agar cepat membawa motor hasil curian, para pelaku tidak merusak kunci, namun bergotong royong mengangkat sepeda motor korban keluar klinik dengan membawanya menggunakan becak motor. Klinik ini untuk menjaga istri saya. Posisi saya sepeda motor saya masukkan ke dalam halaman parkiran. Usai kejadian, korban melaporkan kasusnya ke polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Nah, yang satu ini nggak cuma peringatan buat pemilik motor, juga buat pengelola gedung parkirnya. Bayangin nih, maling motor spesialis gedung parkir tertangkap berkat rekaman kamera CCTV. Modusnya memasukkan motor curian ke dalam mobil minibus agar lolos dari petugas parkir. Sepintas tidak ada yang mencurigakan dari pria yang terekam kamera CCTV ini. Seperti orang yang sedang mencari posisi sepeda motornya, namun ternyata pria ini adalah pencuri sepeda motor. Pria berinisial MMO 36 tahun mondar-mandir dalam area parkir untuk melihat dan memilih sepeda motor yang akan dicuri. Dari rekaman ini polisi berhasil membekuk pelaku. Pelaku memang mengincar motor yang diparkir di gedung parkir hotel atau apartemen. Sepeda motor curian dimasukkan dalam mobil minibus agar lolos dari pengawasan petugas parkir dan keamanan. Mengecek melihat apakah ada kendaraan yang tidak diberistang, tersebut diambil, dituntun, dimasukkan ke mobil. Dia melakukan sendiri, ini agak unik ya. MMO tertangkap dari rekaman kamera CCTV sebuah apartemen di Sidoarjo. Pelaku residivis kasus curanmor ini langsung ditahan di Mapolresta Sidoarjo. Polisi mengamankan barang bukti sepeda motor yang belum sempat dijual serta mobil pelaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Lagi-lagi pinjaman online, pinjol memakan korban. Pegawai salah satu bank BUMN nekat ngelapin uang nasabah sampai 3,2 miliar rupiah gara-gara nunggak pinjaman online. Aduh, makanya ya pemirsa jauhi pinjol, apalagi yang ilegal. Ini dia ceritanya. TS, 47 tahun, seorang pegawai salah satu bank BUMN diamankan petugas Kejaksaan Negeri Gianyar karena menggelapkan uang nasabah 3,2 miliar rupiah. Pelaku nekat melakukan aksinya karena terjerat pinjaman online. Aksi penggelapan ini sudah dilakukan sejak 2018 hingga 2022. Saat itu pelaku menjadi petugas administrasi kredit di salah satu bank BUMN. Modus pelaku dengan membuka rekening baru dan menyetorkan uang nasabah ke rekening tersebut. Perbuatan itu karena memang berdasarkan dari keterangan jaksa penyidik, kami peroleh bahwa dia melakukan itu karena secara terpaksa, di mana dia terjerat dengan pinjaman online atau pinjol. Karena
dia pertama kali ditagih oleh pinjol, dia berusaha untuk mencari atau menutupi tagihan pinjol itu dengan mencari pinjol lain, mencari pinjol lain sehingga gali lubang tutup lubang sampai puluhan pinjol, 30 atau 60-an pinjol. Karena tidak mampuan dia membayar pinjol tersebut, dia mempunyai kemampuan di bidang perbankan yang dia gelutin, dengan terpaksa dia memanfaatkan itu untuk membayar pinjol. Tersangka masih menjalani pemeriksaan dari petugas Kejaksaan Negeri Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Lah, gara-gara kecanduan judi online, seorang pria ini nekat nyuri mobil tetangganya sendiri. Parahnya lagi tuh mobil curian ya, ternyata udah sempat digadein seharga 10 juta rupiah. Makanya jauhi deh judi online. Febri, 30 tahun, diamankan polisi atas laporan tetangganya sendiri. Pelaku mengelak telah mencuri mobil tetangganya. Ia berdalih hanya memindahkan mobil korban. Diketahui pelaku mencuri mobil menggunakan kunci cadangan untuk masuk ke kontrakan korban. Pelaku juga mengambil SIM dan STNK korban. Mobil curian tersebut kemudian digadaikan pelaku seharga 10 juta rupiah. Uangnya langsung digunakan untuk bermain judi online. Pelaku terkait masalah ataupun motif pelaku dalam melakukan aksi tersebut, pelaku menerangkan bahwa pelaku termasuk orang hobi judi online, ya. Jadi modusnya ini dia terkait judi online. Pelaku diamankan di Polresta Pangkal Pinang guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ini nih, ditemukan sebuah bunker penyimpanan sabu seberat 1 kilogram dan uang ratusan juta rupiah. Bukan hanya pengedar kali ini yang polisi tangkap, tapi juga bandarnya. Bravo polisi! Dalam penggerebekan kampung narkoba di Jalan Kunti, Semampir, Surabaya, polisi menemukan sebuah bunker yang digunakan sebagai lokasi menyimpan sabu seberat 1 kilogram. Sayangnya pemilik rumah yang dijadikan bunker tersebut, yakni MS dan RS, telah melarikan diri. Dalam penggerebekan, polisi berhasil membekuk pengedar dan juga bandar narkoba. Kami merilis bandar Mataplek, seorang residif tahun 2017, yang bersangkutan adalah bandar di daerah Kuntir Semampir. Jadi yang bersangkutan ini merupakan supplier di daerah Kunti Semampir. Perlu rekan-rekan ketahui, sekaligus kami juga menjawab pertanyaan netizen, jangan cuma pemakai saja yang diamankan. Nah, hari ini kita jawab, bandar juga kita tangkap. Para tersangka dijerat pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman seumur hidup atau minimal 5 hingga 20 tahun serta denda 1 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Kali ini 2 kurir narkoba ketipu sama polisi yang menyamar menjadi petugas hotel. Mereka buka pintu kamar tanpa curiga dan langsung disergap sama polisi. Ini bukan kaleng-kaleng nih. 2 kurir ini kedapatan bawa 30 kg narkoba sabu asal Malaysia. Inilah detik-detik penangkapan 2 kurir narkoba oleh Ditres Narkoba Polda Riau.
Kedua pelaku, YD dan MD, digerebek di sebuah hotel di Pekanbaru. Mereka kemudian digiring ke tempat parkir hotel mencari barang bukti yang disimpan dalam mobil. Namun saat polisi sedang menghitung barang bukti, salah seorang pelaku mencoba kabur hingga terpaksa ditembak. Dari penangkapan ini, Ditres Narkoba Polda Riau menyita 30 bungkus plastik narkotika sabu dengan berat total 30 kg. 30 kg hari ini di Kota Pekanbaru disita di salah satu parkiran hotel. Nanti akan dijelaskan. 2 yang diduga terkait ini digerebek di salah satu kamar. Narkotika sabu dibawa dari Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis untuk diedarkan di Kota Pekanbaru. Polda Riau sudah mengantongi nama kurir maupun bandar narkoba dari Malaysia. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Nah kan, kalau dituduh namun tidak melakukan, jangan sakit hati. Tapi buktikan benar tidak meracuni itu itik. Begini kan jadinya harus menjalani hukuman penjara nemenin Bang Napi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah!